Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Sinjan Tutor, channel motivator YouTuber pemula. Teman-teman, uh, seperti biasa, pagi ini saya mengunjungi teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya dan saya membalasi komentar teman-teman semuanya ya. Nah ini pagi hari ini tentu teman-teman semuanya saya harap tetap bersemangat ya, bersemangat untuk membuat konten video ya yang menarik ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa mulai sekarang teman-teman sudah membuat konsep ya, konsep ide konten ya yang benar-benar mempunyai bobot, mempunyai isi ya dalam setiap videonya, bukan yang hanya sekedar pokoknya aku nggak video, pokoknya aku upload video, tidak seperti itu. Pokoknya saya upload video, pokoknya saya buat video. Jangan yang seperti itu teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman yang pemula ya, ketika teman-teman sudah menghasilkan video-video yang terbaik ya, karya teman-teman, buatan teman-teman semua, ini saya pastikan buat teman-teman, jangan sampai nanti kena konten yang gagal monet ya, gagal monet, karena akan sayang sekali dan akan terasa sakit teman-teman kalau teman-teman gagal monet. Nah, gimana itu channel video-video yang bisa gagal monet? Ya, ini akan kita bahas ya teman-teman ya. Yang pertama ya, video-video atau channel-channel yang nantinya akan gagal monet itu prediksinya seperti ini teman-teman. Jadi satu, teman-teman ambil musik video orang lain, musik orang lain, lalu teman-teman tempelkan di video teman-teman. Itu sudah pasti nanti gagal monet ya. Yang kedua, teman-teman untuk mengambil potongan-potongan video orang lain lalu digabung dengan video teman-teman, walaupun dengan proses editing yang mahir pun itu juga akan gagal monet ya teman-teman ya. Kemudian video yang tanpa wajah ya, tanpa wajah, tanpa narasi. Contohnya adalah video gaming ya, video gaming itu juga rentan dengan gagal monet ya teman-teman. Makanya sebaik-baik video adalah produk yang dihasilkan oleh teman-teman sendiri. Teman-teman bisa ambil gambar sendiri ya, teman-teman bisa rekam suara sendiri, bisa membuat narasi sendiri ya. Dan kalaupun musik, teman-teman juga bisa mencari musik-musik yang memang dipastikan bebas hak cipta teman-teman ya, bebas klaim hak cipta. Karena jika sampai diperiksa oleh YouTube ketika pengajuan monet dan ternyata video teman-teman itu mengandung klaim hak cipta milik karya orang lain, baik itu potongan video, baik itu musik, itu juga akan menyebabkan gagal monetisasi ya. Dan teman-teman, saya pastikan ketika sudah gagal monetisasi ya, pengajuan monet itu kalau dulu ketika gagal itu kita harus mengajukan ulang 30 hari. Nah sekarang dengan peraturan yang baru dari YouTube, ketika teman-teman gagal monet itu nggak bisa langsung mengajukan lagi teman-teman, tapi harus menunggu 90 hari. Nah 90 hari itu kan sama dengan 3 bulan. Tentu itu akan terasa sangat lama buat teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Makanya ketika teman-teman membangun sebuah channel, membuat suatu video, usahakan teman-teman benar-benar karya sendiri ya. Teman-teman bisa shoot, ambil gambar seperti ini, teman-teman bisa membuat konten, misalkan memasak, memancing, shoot sendiri, ambil video sendiri ya. Kalaupun perlu ada musik juga, carikan musik yang bebas hak cipta ya. Jangan sampai, karena begini teman-teman, saya pernah nonton dan insya Allah kami saling subscribe juga, adalah channel ya. Beliau adalah seorang, kalau saya amati beliau adalah seorang TKW ya. Subscribernya sudah sekitar 1000 lebih ya, 1300-an.
atau 1400-an, saya lupa. Dan kami saling subscribe, kita sering menonton videonya, sering juga itu. Sayangnya teman-teman, videonya udah bagus-bagus sebenarnya sih, semuanya made in sendiri. Tetapi saya lihat punya beliau itu masih menggunakan musik. Nah, musiknya itu musik yang milik grup band tertentu, grup band luar negeri ya. Nah, saya gini, aduh sayang sekali ini. Apa beliau ini nggak tahu kalau ini nanti nggak bisa monet ya, atau gagal monet kena klaim hak cipta? Saya juga nggak ngerti, padahal subscribe-nya sudah 1000 lebih. Nah, seperti itu. Cuman saya mau negur juga nggak berani. Kenapa? Nanti dikiranya saya sok pintar, sok menasehati. Jadi saya hanya diam, nggak berani juga karena saya juga pemula ya teman-teman ya. Makanya saya bilang ke teman-teman, jangan anggap saya sebagai guru atau mungkin suhu atau apalah, jangan. Saya ini pemula ya, cuman di sini saya membuat channel tutorial untuk berbagi pengalaman apa yang sudah saya alami. Sebab begini, kita bisa menceritakan pengalaman kita kepada orang lain itu kalau benar-benar kita yang mengalami. Atau maksudnya begini, kita bisa bercerita ya, menceritakan pengalaman kita dengan cara yang maksimal ketika kita yang mengalami. Tapi kita nggak bisa menceritakan pengalaman orang lain dengan maksimal. Ya, contoh, saya ingin menceritakan pengalaman si A, si B ke teman-teman. Nggak akan bisa. Karena apa? Saya tidak mengalami sendiri. Beda dengan ketika saya mengalami sendiri, teman-teman ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita mengalami sendiri, sudah barang tentu akan maksimal penyampaiannya, ya, narasinya, ya, cara menyampaikannya itu akan maksimal. Tapi kalau saya menyampaikan pengalaman orang lain ke teman-teman, tentu saya juga kebingungan cara menyampaikannya, dan bisa jadi walaupun saya hafal, bisa jadi juga maknanya atau isinya itu nggak akan sampai ke teman-teman semua, karena bukan saya yang mengalami. Jadi cerita itu pakai hati teman-teman ya, cerita itu pakai hati, bukan hanya sekedar di lisan ya. Jadi cerita itu pakai hati. Nah, saya kan berbagi pengalaman yang pernah saya alami, minimal pernah saya jalani, seperti itu. Kemudian saya sampaikan juga di sini, ada juga subscriber saya, ya. Saya nggak usah menyebut namanya juga. Mungkin ini yang nonton nanti video saya bisa sambil merenungkan juga. Kalau saya sebut namanya juga nggak enak juga. Ini kan kita berbagi pengalaman ya. Ada salah satu subscriber saya lihat beliaunya sudah subscribe ke saya, yang sebenarnya subscribernya sudah lumayan banyak, sekitar 100 lebih lah ya, 100 lebih. Sayang, satu, videonya masih sedikit ya, karena beliau tidak konsisten upload video ya. Yang kedua, untuk bikin videonya itu kurang dari 5 menit atau mungkin lebih 5 menit. Jadi gini teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah monet, teman-teman akan tahu. Karena, nah lagi-lagi ini pengalaman, bicara pengalaman. Kalau belum monet, teman-teman nggak akan tahu ya. Ketika teman-teman sudah monet, ya, ketika upload video, di situ ada kelola iklan. Jadi teman-teman bisa sebelum upload videonya itu ada kelola iklan. Jadi iklan yang mau tampil di video kita itu bisa kita setting teman-teman. Namanya iklan mid-roll. Jadi bisa ditempatkan di awal, ya, kemudian di tengah-tengah video, kemudian ada bisa di akhir video. Nah seperti itu. Itu namanya mid-roll. Karena bisa di mid-roll karena videonya lebih atau minimal 8 menit. Tapi kalau kurang dari 8 menit, nggak bisa di mid-roll teman-teman. Hanya bisa di depan atau di belakang saja. Tapi kalau sudah 8 menit, kalau videonya teman-teman 8 menit, itu kelola iklannya bisa di mid-roll. Jadi misalkan di depan, di tengah, dan di belakang. Itu kelebihannya. Kalau iklan di depan, mungkin masih bisa di skip ya teman-teman ya. Masih bisa di skip. Kalau iklan di belakang, itu kadang orang juga nggak nonton. Kadang sudah selesai langsung diganti cari video yang lain. Nah yang paling bagus itu kalau iklannya ada di tengah teman-teman ya.
Nah, teman-teman hanya bisa meletakkan iklan ada di tengah, mid-roll tadi, ketika teman-teman membuat video lebih dari 8 menit atau minimal sama dari 8 menit. Jadi, tolong rubah cara teman-teman bikin video, minimal usahakan videonya 8 menit ya. Seperti saya ini, saya ngomong begini nih, sudah saya konsep teman-teman. Sudah saya konsep di sini ya, 8 menit penyampaian saya. Walaupun di sini faktanya bisa lebih dari 10 menit karena ada improvisasi seperti itu. Oke, itu saja hari ini buat teman-teman semuanya. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.